Yogyakarta menyuguhkan aneka macam tempat wisata, mulai dari pemandangan alam, sejarah, dan budaya. Selain itu, Yogyakarta juga syarat akan kesenian Jawa klasik seperti seni tari, tembang, gamelan, dan sastra yang berkembang menjadi kesenian rakyat. Berikut beberapa tempat wisata bersejarah di Yogyakarta yang cocok untuk dikunjungi. Sebelum memasuki rekomendasi tempat wisata bersejarah, perkenalkan saya Yosefina Dewi dengan NIM 221224029 dan video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah fonologi. Destinasi bersejarah pertama adalah Jalan Malioboro. Malioboro merupakan jalanan lurus yang membentang dari Keraton Yogyakarta hingga Tugu dan Gunung Merapi. Pemberian nama Malioboro berkaitan dengan nama Yogyakarta. Dahulunya, Yogyakarta bernama Ayodhya. Namun, karena lidah Jawa, akhirnya terjadi perubahan lafal menjadi Ngayogya. Berkaitan dengan itu, terdapat sebuah jalan yang akan dilalui secara khusus oleh sultan yang sedang berkuasa atau tamu-tamu penting keraton. Akhirnya diambillah nama dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Malya dan Bahara. Malya memiliki arti bunga, sedangkan Bahara memiliki arti mengenakan. Jadi, dahulunya Malioboro bernama Malyabara. Perubahan nama itu terjadi akibat pelafalan orang Jawa. Makna sebenarnya dari pemilihan kata Malyabara adalah jalan tersebut dahulunya penuh bertabur bunga dan merupakan jalanan penting yang hanya dilalui orang-orang tertentu, sehingga perlu diperlakukan khusus supaya semakin terlihat istimewa. Wisata selanjutnya adalah Taman Sari. Taman Sari merupakan bagian dari Keraton Yogyakarta. Berdasarkan Perjanjian Giyanti, yaitu perjanjian pembagian wilayah antara Surakarta dan Yogyakarta. Dahulunya, Taman Sari merupakan sebuah pesanggarahan yang bernama Pesanggarahan Garijitawati yang didirikan oleh Pakubuwono II. Pesanggarahan ini digunakan sebagai tempat singgah bagi jenazah Sultan Surakarta dan Kartasuro sebelum dimakamkan di Imogiri. Taman Sari dibangun pada era pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I dengan pembiayaan penuh dari Tumenggung Prawirosentiko yang merupakan bupati dari Madiun. Situs Warung-Broto dibangun pada era pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I dan diteruskan oleh Sultan Hamengkubuwono II. Tujuan pembangunan tempat ini adalah untuk tempat peristirahatan raja beserta keluarga dan sebagai benteng pertahanan. Situs Warung-Broto sendiri memiliki luasan wilayah yang lebih besar dari situs Taman Sari. Arsitektural situs Warung-Broto terbilang cukup unik. Penataan pintu yang melengkung, jendela yang berbentuk kotak, hingga penataan tangganya. Bagian utama dari Warung-Broto adalah
ruang depan, dan kolam. Tujuan utamanya dibangun situs Warung Broto ini adalah sebagai tempat peristirahatan sementara dari hiruk-pikuk keraton. Lalu, lokasi Warung Broto tidak berdekatan dengan Taman Sari atau keraton. Hal ini berkaitan dengan dua hal. Lokasi ini dipilih karena Sultan Hamengkubuwono I menemukan sumber mata air atau umbul. Kedua adalah terkait privasi. Sultan Hamengkubuwono I membangun tempat ini dengan tujuan memiliki tempat yang jauh lebih privasi untuk bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Hampir sama dengan Taman Sari, hanya saja tempat ini lebih sering digunakan oleh sultan dan keluarga intinya saja. Berbeda dengan Taman Sari yang bisa pula digunakan untuk kerabat kerajaan. Jadi, ada hal yang salah apabila terdapat cerita bahwa di Warung Broto dahulunya digunakan untuk tempat pemandian para selir sultan. Bahkan digunakan untuk tempat tinggal selir sultan. Jadi, itulah beberapa kisah sejarah dari tempat wisata di kota Yogyakarta. Sangat menarik dan semakin menambah wawasan kan teman-teman?